dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Regita Aryani. Saya Susi. Saya Apriliana Fiani. Saya Polesta Martuni. Saya Rianti Rumbayanti. Saya Maina. Baiklah, di sini kami akan membahas materi mengenai presentasi kami, yaitu mengenai relasi kapital spiritual dengan motivasi kerja, kinerja karyawan, dan budaya organisasi. Relasi sendiri ialah sebuah hubungan antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang dapat mendukung satu sama lain. Di mana relasi ini sangat dibutuhkan dalam setiap dunia kerja, baik dalam organisasi maupun dalam berbisnis. Karena dengan adanya relasi yang baik, kita dapat menjalankan bisnis dengan lancar. Berkaitan dengan hubungan kerja, di mana hubungan kerja ini merupakan kegiatan pengarahan atau aktivitas yang melibatkan pembentukan dan pemeliharaan hubungan karyawan, pemberi kerja yang berkontribusi pada produktivitas moral, kedisiplinan yang memuaskan, dan untuk memelihara lingkungan kerja yang positif. Baiklah, presentasi kami akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan ataupun minat yang begitu besar dalam diri untuk mencapai suatu keinginan ataupun tujuan tertentu. Dengan motivasi bisa membangun sebuah budaya dalam organisasi. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu jenis motivasi. Nah, jenis motivasi ini ada dua, yaitu motivasi bersifat positif dan motivasi bersifat negatif atau deficiency needs. Nah, dalam motivasi bersifat positif ini ada 3 poin yang utama, yaitu penguasaan kemampuan atau emosional, di mana kita memotivasi diri kita sendiri agar bisa mengenali emosi orang lain, dan kita juga mampu membina hubungan kerjasama kita dengan orang lain. Dan poin yang kedua itu kreativitas. Nah, dalam kreativitas ini kita berusaha untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi perusahaan atau instansi tempat kita bekerja. Dan yang ketiga itu pelayanan yang lebih tinggi. Mengapa saya mengatakan pelayanan yang lebih tinggi? Karena jika kita mau masuk ke sebuah perusahaan atau instansi, yang pertama kita memotivasi diri kita dengan apa sih yang akan saya berikan untuk perusahaan atau instansi ini, bukan apa yang akan saya dapatkan dari perusahaan atau instansi ini. Nah, selanjutnya itu motivasi bersifat negatif atau deficiency needs. Ada 4 poin utama. Yang pertama itu penonjolan diri. Nah, di penonjolan diri ini, seseorang yang memotivasinya dengan penonjolan diri, dia hanya ingin bersaing dengan teman sekerjanya. Dia ingin bersaing bahwa dia akan ingin menunjukkan bahwa dirinya tuh lebih dari semua teman-temannya. Dan poin yang kedua itu kemarahan. Nah, sama seperti penonjolan diri, dia juga di poin kemarahan ini dia juga ingin menunjukkan bahwa dirinya itu bisa, tapi dalam keadaan marah. Misalnya dibilang ada teman sekerjanya itu yang baru masuk, minta diajarkan, tapi dia itu mengajarkan tapi dengan marah-marah. Misalnya bilang kayak gini, ini kok kamu nggak bisa, padahal percuma dong kalau kamu lulus interview masuk kerja di sini tapi kamu tidak bisa apa-apa. Nah, dia menunjukkan kalau dirinya itu bisa, tapi dengan kemarahan dia merendahkan orang lain. Dan poin yang ketiga itu keserakahan. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Misalnya dia sudah menjadi sekretaris, tapi dia ingin lagi menjadi asistennya dari bosnya itu. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah dia dapatkan. Terus poin yang keempat, yang terakhir itu ketakutan. Nah, di sini bekerja dengan penuh ketakutan. Nah, dia itu bisa menciptakan sesuatu, dia mempunyai kreativitas yang luar biasa, tapi
dia itu takut mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya sendiri, apa yang menjadi pendapat dia cenderung memikirkan nanti apa yang saya lakukan itu bakalan salah, nanti saya bakalan dimarah sama atasan saya. Nah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan relasi motivasi kinerja karyawan. Terdapat 3 poin, yaitu membangun produktivitas motivasi, membangun kerjasama dalam tim, dan membangun budaya positif. Membangun produktivitas dan motivasi yaitu untuk mendorong karyawan agar mencapai tujuan, seperti kita membangun relasi yang baik kepada karyawan agar karyawan merasa termotivasi dan memiliki semangat kerja. Dengan begitu, karyawan tersebut akan bisa mencapai tujuan kerjanya. Kemudian membangun kerjasama dalam tim, yaitu seperti bekerja sama secara efektif dan efisien. Jika kita ingin mencapai tujuan yang sama, kita juga harus bisa memahami masing-masing orang dalam satu tim kita. Dan tentunya kita harus bisa membangun relasi yang baik kepada semua anggota tim agar bisa bekerja sama secara efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga. Nah, di mana membangun budaya yang positif, di mana kerja yang positif yang dihasilkan oleh kolaborasi kerja antar sesama karyawan. Nah, contohnya itu seperti religius, di mana religius ini perusahaan menanamkan karakter religius yang menumbuhkan sikap dan perilaku dalam perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai peran kapital spiritual dengan budaya organisasi. Di sini ada 3 poin, yaitu jati diri sebuah organisasi atau perusahaan seperti visi dan misi. Yang kedua, pedoman berperilaku dalam sebuah organisasi atau perusahaan atau nilai yang ditanam dalam organisasi. Dan yang ketiga itu untuk mencapai tujuan. Yang pertama, saya akan jelaskan dari yang awal, jati diri sebuah organisasi atau perusahaan seperti visi dan misi. Nah, visi dan misi ini yang membedakan sebuah perusahaan itu dengan perusahaan yang lain. Dengan adanya visi dan misi, itu menjadi jati diri sebuah perusahaan untuk membedakan perusahaan ini mempunyai keunggulan yang berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Sehingga itu menjadi jati diri mereka yang bisa mereka banggakan dan bisa mereka kasih tahu kepada perusahaan-perusahaan yang lain. Dan yang kedua yaitu pedoman berperilaku dalam sebuah organisasi atau perusahaan seperti nilai yang ditanam dalam organisasi. Nah, nilai-nilai yang ditanam dalam organisasi pastinya nilai-nilai yang baik dan berguna bagi semua karyawannya. Sehingga nilai-nilai itu menjadi pedoman bagi semua karyawan dalam berperilaku, sehingga apapun yang mereka jalankan, jika mereka mengikuti nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh perusahaan, maka itu akan baik bagi perkembangan perusahaan mereka. Yang ketiga yaitu pencapaian tujuan. Dengan adanya kapital spiritual di dalam sebuah organisasi, maka itu akan menjadi pencapaian tujuan sebuah perusahaan tersebut. Sehingga karena pastinya kapital spiritual itu baik dan berguna bagi perusahaan tersebut, sehingga apapun tujuan mereka, jika mereka jalankan dengan kapital spiritual dan mereka sama-sama menjalankannya, pasti tujuan mereka tercapai dan semua yang mereka inginkan itu akan baik dan terwujud oleh perusahaan tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.